Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Nah, bagaimana kabar Ananda semuanya? Baik, Sehat, Bu. sehat. Alhamdulillah, baik, sehat. Cerah semua mukanya ya. Ya, mudah-mudahan semangat kita untuk mengikuti pembelajaran pagi ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran. Devi, silakan Nak. Suaranya belum diaktifin, Devi. Suaranya Devi. Maaf Bu, nggak fokus. Baik kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan pembelajaran kita lancar ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu kehadiran Ananda sekalian. Suci Rahayu. Hai, Ibu. Nelmi. Oke, Dita Anggun. Hadir, Ibu. Devi Surindra. Hadir Bu. Nova Rahayu. Hadir, Bu. Siti Rohimah. Hadir, Ibu. Desi. Hadir, Ibu. Yusmaneli. Naomi. Hadir, Ibu. Reviana. Hadir, Ibu. Bulan. Hadir, Oke. Ibu. Oke, alhamdulillah hadir semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan ya. Jadi kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah. Baik, sebelum mulai pembelajaran, Ibu ada sedikit mengutip kata-kata motivasi. Oke, sudah tampak di layar ya, Nak? Dari Imam Syafi'i. Ya, dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi itu mengawali pembelajaran kita. Nah, jadi maksudnya dari kalimat ini adalah kita harus selalu semangat belajar. Kita harus selalu semangat dalam mencari ilmu. Jadi agar ilmu itu bermanfaat untuk kita sehingga kita tidak harus menahan perihnya kebodohan. Dan ternyata ketika kita tidak mencari ilmu, kita akan bodoh, akan menahan kebodohan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan kalimat ini, petikan kalimat ini, Ananda menjadi lebih semangat untuk pembelajaran nanti. Ya, baik. Nah, pembelajaran pertemuan selanjutnya, kita belajar materi mengenai apa? Masih ingat? Sebelumnya Yo. ya, Bu. Mengenai apa? Wow. Lupa? Nova, masih ingat tidak Nova? Kita belajar mengenai apa? Mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan, Bu. Oh, yang sebelumnya ya, Bu? Mengenai sistematika. Yang sebelumnya. Iya, sebelumnya mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan. Iya, masih ingat ya. Nah, ini Nova masih ingat nih, pertemuan sebelumnya kita bahas mengenai sistematika surat lamaran. Nah, kita tahu kemarin surat lamaran itu tujuannya untuk melamar apa? Melamar pekerjaan. Iya, bagus, melamar pekerjaan. Nah, masih ingat tidak sistematikanya itu ada apa-apa saja? Saya, Bu. Oke, Siti, apa-apa saja, Nanda? Ditanya itu, Bu, ada tempat, tanggal suratnya, lampiran, hal, salam pembuka, dan alinea pembuka, Bu. Iya. Kemudian, ayo yang ingat. Apa lagi?
Suci masih ingat? Ini Saya, Suci ini Ibu. termenung Iya. saja. Yuk Suci, apa lagi Iya, kemarin Ibu. selain tadi? Ada isi, ada penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang, Bu. Iya, masih ingat ya sistematika surat lamaran itu. Ada berapa tadi? Ada 9. Iya, dimulai dari tanggal sampai di akhir mengenai tanda tangan dan juga nama terang. Itu sistematikanya. Kemarin kita sudah bahas mengenai itu ya. Bahwasanya surat lamaran itu tujuannya untuk melamar kerja dan juga sistematikanya ada 9. Nah, baik. Hari ini kita juga masih membahas mengenai surat lamaran pekerjaan, tetapi dengan kompetensi dasar yang berbeda. Kalau kemarin seperti yang Ananda sampaikan tadi, mengenai sistematika surat lamaran, hari ini kita bahas mengenai mengidentifikasi unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Nah, tujuan yang nanti Ananda harus capai, yang pertama, Ananda harus mampu menyunting penggunaan bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, Ananda harus mampu menyunting kata ganti orang pertama dalam surat lamaran pekerjaan. Ananda juga harus mampu menyunting kata sapaan dalam surat lamaran pekerjaan dan juga menyunting ejaannya. Nah, berhubung ejaan ini banyak sekali, jadi kita fokuskan saja pada penggunaan tanda titik, tanda koma, dan juga tanda titik koma dalam surat lamaran pekerjaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini Ibu tampilkan salah satu bentuk surat. Nah, yang kurang jelas sudah Ibu share juga tadi ya di WA Group gambarnya. Kalau di sini tidak jelas. Nah, coba ini gambarnya mengenai apa ini? Gambar apa ini? Surat, Gambar Ibu. surat, Bu. Gambar surat, Bu. Oh, gambar surat. Nah, kira-kira coba perhatikan dulu ya, dicermati dulu nih dari surat ini. Surat apa? Surat lamaran ya, tentu saja. Nah, bagaimana ini penulisannya? Bu, Nggak nampak, sepertinya Bu. Iya, sudah Ibu, ada di ya yang seperti- tidak nampak sudah ada di WA Group ya. Sudah Ibu share juga, silakan dilihat. Ya, sepertinya kenapa Iya, Desi? Bu. iya, Bu, sepertinya penulisannya salah, Bu. Oke, Dari penulisan. penggunaan kalimatnya, Ya. ejaannya juga, Bu. Oh, ejaannya juga dari kalimat ejaan. Oke. Nah, kemudian ini. Bagaimana bahasa yang digunakan? Masih ada, Bu. Tanda titiknya juga salah, Bu. Oke, tanda titik salah. Jadi bahasanya tadi menurut kalian salah ya? Ya. Iya, Bu. Oke, bahasanya salah. Nah, ini juga bagaimana nanti penggunaan kata gantinya? Salah atau benar? Nah, kalian belum tahu ya kata ganti itu apa, kata sapaan itu apa, dan penulisannya bagaimana. Kalian tadi sekilas hanya melihat, oh iya Bu, bahasanya ada yang salah, tanda titiknya ada yang salah, begitu ya dari surat tadi. Nah, baru itu yang diamati, yang nampak sekali, kalian sudah tahu itu ejaannya salah dan juga penggunaan kalimatnya salah. Nah, untuk menjawab pertanyaan Ananda tadi, nah, jadi Ananda harus tahu dulu apa itu bahasa yang digunakan dalam surat ataupun kalimat efektifnya ya. Bagaimana? Kemudian kata ganti orang pertama itu apa? Kemudian kata sapaan itu bagaimana ya penggunaannya? Contohnya apa? Begitu. Dan juga ejaan tadi. Penggunaan tanda titiknya bagaimana? Penggunaan tanda titik komanya bagaimana? Dan penggunaan tanda koma bagaimana dalam surat yang sudah Ibu share tadi. Nah, jadi kamu harus tahu dulu. Nah, untuk tahu itu, silakan Ananda nanti cari, kalian explore dulu mengenai konsep tadi itu ya. Kalian cari di handphone. Nah, semuanya bawa handphone ya. Punya handphone ya. Oke. Walaupun ya, ada yang tidak bawa. Kesepakatan kita di awal pembelajaran dulu ya. Jadi kita tetap ketika Ibu minta kalian memanfaatkan gadget kalian, silakan kita gunakan. Tetapi ketika tidak minta, silakan disimpan. Oke.
Disimpan, Bu. Hari ini silahkan Ananda cari dari handphone itu mengenai penggunaan penulisan ini, kebahasaannya, kata sapaannya itu digunakan apa, kata ganti, dan juga ejaannya. Nah, agar lebih maksimal, karena Ibu perhatikan ini ada yang tidak bawa handphone ya. Ada yang tidak bawa handphone, ada yang mungkin tidak ada paket. Jadi, silahkan kalian duduk berkelompok. Nah, kelompoknya Ibu bagi menjadi 4 ya. Nah, yang kelompok 1 itu Devi, Nelmi, dan Wulan. Kelompok 2 itu Siti dan Suci ya. Kelompok 3 Anggun, Desi, dan Yusmaneli. Kelompok 4 Reviana, Naomi, dan juga Nova. Oke, silakan cari informasi dari tadi yang sudah Ibu sampaikan, dari kata kalian tadi, oh ya Bu, suratnya salah. Oke, silakan kamu cari, kamu diskusikan dulu kesalahannya di mana. Tetapi sebelum kalian sunting surat itu, tentu kamu harus tahu konsepnya dulu. Nah, itu juga silakan dicari per kelompoknya. Dan juga nanti kamu kerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan ya. Oke, silakan berdiskusi. Nah, oke, Devi, ini kelompok 1 ya Devi, sudah sampai mana Bu, Ananda? Masih proses Bu, masih sedang kami diskusikan Bu. Oke, aduh, ini tulisannya rapikan ya Devi. Ya Bu. Nah, tulisannya rapikan. Ya Devi, Nelmi ya, sama Wulan ini sudah sampai di mana? Ada yang perlu kita bahas mungkin nanti kita diskusikan bersama ya. Baik, Ibu. Proses Oke. Ibu. Baik, Ibu. Ya lagi proses, bagus. Nah, Kita kelompok yang kedua, ini Siti ya? Oke, Iya, Bu, Siti. dengan Susi, Bu. Ini, Iya, iya, Bu. oke. Lagi proses ya. Bu. Aduh, Siti, ini tulisannya Iya, Bu. jangan disingkat-singkat ya, Siti. Maaf, Jangan Bu. disingkat jadi G ya. Aduh, ini nanti diperbaiki lagi Iya, ya. Bu. Udah Ya. biasa, Bu. Maaf, Bu ya. Oh, iya, jangan Anda biasakan penulisan yang singkat-singkat itu. Kalau sudah tahu konsepnya, ini terapkan di semua mata pelajaran seperti itu. Nah, Baik, kemudian Anggun nih kelompok Anggun. Iya. Ya, sudah mulai paham ya, sudah bagus ini. Kamu cari di mana nih Anggun? Konsep Dari di mengenai internet tadi, Bu. Oh, cari di internet ya. Oke, bagus. Sudah mulai diproses ya. Iya, Ibu. Oke, yang kelompok 4 ini Naomi, Nova, Reviana. Reviana, udah selesai Ananda? Udah selesai atau Belum, belum? Ibu, lagi proses. Belum, Ibu. Ini Oke, lagi proses. lagi proses. Oke, dicari ya konsepnya bagaimana. Kemudian kalau sudah tahu konsepnya bagaimana, coba itu salahnya di mana itu gitu. Apa-apa saja. Oke, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke. Ya, mohon tulisannya ya Ananda sekalian, jangan disingkat-singkat Ananda, dirapikan gitu karena kita tulisan itu kan untuk kita sendiri, ya kan? Yang membaca kita di rumah gitu. Kemudian kalau tugas ibu yang baca nanti bingung kalau tulisannya disingkat ataupun tidak rapi, begitu ya. Oke, waktunya nih sudah, ya waktunya 30 menit yang ibu kasih nih sudah ya. Kita langsung ke presentasi saja nih, sepertinya semuanya sudah selesai. Ya, kita langsung presentasi saja. Untuk kelompok pertama, yuk, siapa yang bisa mempresentasikan? Nah, karena ini kaidah kebahasannya ini ada 4, kelompoknya 4, jadi satu-satu saja ya Ananda. Untuk kelompok 1 mempresentasikan mengenai bahasa yang digunakan. Untuk kelompok 2 ini mengenai kata ganti, untuk kelompok 3 mengenai kata sapaan, dan kelompok 4 ini mengenai ejaan. Oke, baik. Kelompok 1 apa tadi, Bu? Nah, kelompok 1 bahasa saja. Walaupun kalian sudah selesai nih sepertinya, tapi bahasa saja yang dipresentasikan ya, bahasa yang digunakan. Ayo, silakan. Kelompok 1 yang mau presentasi ke depan siapa?
Bu, berarti yang kelompok 3 cuma kata sapaan aja yang dipresentasiin ya? Iya betul Anggun, hanya kata sapaan saja. Karena nanti kalau semuanya dipresentasikan keempat-empatnya waktu kita tidak cukup. Jadi satu-satu saja, tetapi konsep yang berbeda. Oke, kelompok Saya 1. izin ya. Iya, Saya izin sebentar boleh, Bu? boleh. Silakan Revi. Mau ke toilet ya boleh. Devi, bahasa Ya, yang digunakan bagaimana? belum sedang dikerjakan, Bu. Sebentar, Bu. Oke, sebentar, boleh. Oke, kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 itu Siti dan Suci. Siapa yang mau presentasi? Silahkan. Kami mengenai kata ganti ya, Bu ya. Oh iya, kata ganti. Bagaimana yang kamu temukan tadi, Siti? Ya, Bu. Di surat Langsung, tadi. langsung aja nih, Bu ya, presentasinya, Bu. Boleh. Ya, baiklah kami dari kelompok 2 di sini telah menemukan kesalahan yang terdapat pada kata ganti di dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, kata Ya. ganti yang salah dalam penulisannya di sini yaitu pada kalimat bersama ini kami lampirkan. Nah, di situ kata gantinya menggunakan kata kami. Nah, itu seharusnya tidak boleh, Bu. Nah, karena surat itu dikirim oleh individu. Nah, kalau kami itu kan, Bu, berarti lebih dari satu, Bu, orangnya, tidak individu. Nah, seperti itu, Bu, hasil dari diskusi kami tadi bersama Suci. Nah, seharusnya penulisan yang benar itu adalah bersama ini saya lampirkan. Nah, seperti itu, Bu, menurut kelompok kami. Demikian, Bu, hasil presentasi kami dari kelompok 2. Nah, terima kasih, Oke, Bu. baik. Terima kasih. Izin tanya, Bu. Nova, silakan. Apa Nova Tadi pertanyaannya? kami, kenapa? Coba diulang lagi, Bu. Tadi kurang dengar saya. Ini disingkali kelompok saya ini, Nomi sama siapa ini. Nova Kata yang kami itu tadi fokus. kenapa salah ya, Bu ya? Ya, Kenapa saya salah izin dalam menjawab, ya, Bu. penulisan surat? Boleh, Oh, silakan. Boleh saya Silakan, Siti. Iya, Nova. Nah, di sini kami kelompok 2 ya menjawab itu kata kami itu salah. Mengapa salah? Karena surat itu kan yang membuatkan pribadi itu oleh satu orang. Nah, dia dikirim oleh pribadi. Jadi kata gantinya memang seharusnya saya, bukan kami. Seperti itu, Nova. Bagaimana, Nova? Ya, karena dia sifatnya pribadi ya tadi ya. Oke, Ya. terima kasih Siti ya penjelasannya. Oke, sudah paham ya mengenai kata ganti tadi karena individu surat lamaran itu jadi menggunakan kata saya, bukan kami. Iya, bagus. Kelompok 1 Devi udah siap atau belum? Atau lanjut ke kelompok 3 dulu? Ulan katanya mau jawab, Bu. Ulan mau dulu, boleh. Atau kelompok inilah Boleh, ya. Bu, Kata karena Devi belum siap-siap dari tadi, Bu, jadi saya wakili aja untuk kelompok 1. Iya, Devi kurang fokus hari ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Kurang enak badan, Bu. Oke, Ulan. Bu, saya menjawab. Tadi dari segi apa, Bu? Dari segi bahasa ya? Bahasa ya, Bu. Kalimat efektif. Iya. Ya, penulisan yang salah itu kami mengucapkan banyak terima kasih itu tidak efektif, Ibu. Nah, yang efektifnya itu penulisan yang benarnya itu adalah saya ucapkan terima kasih. Terus yang kedua, Jalan Expand nomor 17 Genduang. Jadi yang benarnya itu Jalan Expand 17, nggak usah pakai nggak usah pakai penulisan nomor lagi. Jadi Jalan Expand 17 Genduang. Seperti itu, Ibu. Oke, sudah paham ya? Ya, sudah paham tadi. Ada yang tanya boleh? Mengapa penulisan jalan tidak pakai nomor, Wulan? Karena 17 itu kan sudah menunjukkan angka, Anggun. Bukan seperti itu, Bu Ika ya? Betul. Iya, betul. Jadi begitu ya. Jalan Expand nomor 17. Nah, nomornya itu dihilangkan saja karena 17 itu sudah termasuk nomor. Oke, bagus sekali.
presentasi kelompok 1, kita lanjutkan ke kelompok 3. Kelompok 3 siapa ya? Anggun, Desi, Yusmaneli. Silahkan. Ya, Bu. Desi katanya mau jawab. Anggun, Bu, katanya, Bu. Ayo, Anggun, Desi. Saya aja, Bu, nggak apa-apa, Bu. Iya. Kata sapaan ya, Bu? Iya. Baik. Untuk kelompok 3, penulisan yang salah dalam kata sapaan itu di kalimat dengan ini mengajukan lamaran kerja sebagai guru honorer di sekolah Ibu pimpin. Nah, penjelasannya kata ibu itu karena merupakan sapaan seharusnya dituliskan menggunakan huruf kapital. Anggun, ingin Ya. bertanya, Ya, mengapa Bu Suci. kata ibu harus pakai huruf besar tulisannya? Karena kata ibu di kalimat itu merupakan kata sapaan, jadi harus menggunakan huruf besar di awalnya. Begitu Ibu Ika? Iya, Oke, betul. Anggun. Nah, jadi dari konsep yang kamu pelajari tadi ya, bahwasanya kalau kata sapaan di dalam kalimat itu di awalnya itu menggunakan huruf kapital. Oke, kelompok yang terakhir. Kelompok terakhir ini siapa tadi ya? Reviana, Naomi dengan Nova, Nelmi. Oke, silakan. Siapa yang bisa mempresentasikan? Nomi baca, Nom. Nermi, Bu, Nermi. Nelmi, boleh. Oh, Nelmi aja ya? Iya. Ya, boleh Silakan, lah. Nelmi. Tadi Devi bukan yang ngerjakan? Oke, ini mengenai penggunaan ejaan ya? Oh. Iya kan? Penggunaan ejaan. Nah, bagaimana ejaannya? Nah, yang nampak betul tuh di mana? Ayo. Penggunaan tanda titik. Penggunaan Nelmi? tanda Ya, titik, Bu. penggunaan Iya. yang kurang tepat. Ya. Dikata kemudian penggunaan tanda koma yang tidak tepat dikata apa? Ini kelompok 3 ini nih termenung-menung nih. Ayo, yang Dengan hormat, Bu. oh iya betul, dengan hormat. Dengan hormat tuh titik atau koma? Setelah dengan hormat. Koma, Bu, bukan Iya. titik. Harusnya koma, Bu. Oke, kemudian tanda titik koma ini setelah apa dia? Setelah rincian. Rincian. Iya. Rinci, Bu. Nah, Bu, oke. mau nanya, Bu. Boleh. Itu tadi kan ada penggunaan tanda titik, koma, sama penggunaan titik koma. Kenapa harus memakai tanda titik koma di akhir nomor, Bu? Oke. Ayo, siapa yang bisa jawab nih kelompok 4 ini? Siapa yang bisa jawab? Nah, kenapa nih? Bagus ya pertanyaannya. Bu, setelah hal yang dilampirkan ya, di situ ada fotokopi ijazah, KTP. Kenapa harus pakai titik koma? Kenapa bukan titik? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, karena itu adalah akhir dari rincian. Dari rincian. Iya, kelompok 4 ini aduh nih kurang fokus ya, banyak termenung ini dari tadi. Reviana, Nova dan juga Habis Cepat keluar main orang tuh. kurang enak badan, Bu. Ini sekarang Aduh. lagi mungkin sakit, Bu. Jadi Nomi sama saya itu agak kurang enak badan hari ini. Bu. Nova tuh mau ke kantin dia, Bu. Mau ke- Siapa dia itu jangan ngarang ya, mana ada kami. Nova tuh lapar dia tuh. Iya, sudah. Oke, jadi kita memang harus Bu, selalu kenapa? menjaga kesehatan. Saya nggak masak. Oh iya, jaga kesehatan ya Ananda semuanya. Jadi Iya, jangan lupa sarapan. Jadi kita bisa belajarnya fokus gitu. Jangan pernah lelah seperti Baik, Ibu. sama seperti tadi kata-kata motivasi tadi, jangan pernah lelah ya untuk belajar. Kalau kamu sanggup atau kamu akan sanggup menahan kebodohan Lapar. seperti itu. Nah, bagus, kita berikan tepuk tangan untuk yang presentasi. Yang sudah tampil ya. Luar biasa, ini betul-betul bekerja dengan baik. Semuanya berdiskusi, semuanya mencari dari handphone, dan juga semuanya bisa menganalisis, menyunting dari kebahasaan surat tadi. Nah, dari
LKPD tadi Ibu lihat masih ada beberapa yang salah ya. Jadi silahkan kamu perbaiki, kamu sempurnakan LKPD kamu. Dari penulisan yang salah tadi, yang disingkat lah, yang tidak rapi, jadi dirapikan. Kemudian kamu kumpulkan ke Ibu atau di classroom. Tapi ke Ibu sajalah biar langsung karena kita bertatap muka ya. Nah, kemudian Itu dikumpulkan, Bu, izin Bu Ika. Iya. Itu dikumpulkan per kelompok atau sendiri-sendiri, Bu? Nah, LKPD-nya kan sendiri Ananda. Iya, kalian tadi mengeksplornya berkelompok. Penulisannya sendiri. Makanya tadi yang penulisan disingkat itu tak boleh lagi besok ya. Besok harus lengkap sekarang. Maksudnya harus disempurnakan, dilengkapi, dirapikan. Jadi biasakan menulis dengan rapi. Baik, itu tadi pembelajaran kita di hari ini. Kalian sudah berkelompok, kalian mempresentasikan. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan nih pembelajaran kita hari ini? Ya, Saya, siapa yang Ibu. bisa simpulkan? Oke, Wulan. Hari ini kita belajar mengenai kebahasaan surat lamaran, Ibu. Di dalamnya itu ada penggunaan kalimat efektif, ada kata ganti, ada kata sapaan, dan ejaan. Itu menurut saya, Ibu. Oke, bagus sekali. Jadi itu tadi kita belajar mengenai kebahasaan dalam surat lamaran. Nah, agar ilmu ini bermanfaat bagi Ananda semuanya, jadi silakan Ananda terapkan, Ananda penulisan seperti itu Ananda terapkan di semua mata pelajaran. Nah, penggunaan huruf kalimat yang efektif, kata sapaan, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Ibu banyak sekali melihat dari penulisan sistematika yang kemarin kita bahas, tanggal saja banyak Ananda penulisannya yang masih salah. Nah, jadi agar ilmunya bermanfaat itu harus diterapkan di semua mata pelajaran ketika menulis. Jadi jangan hanya di bahasa Indonesia saja menulis dengan rapi itu, tapi di mata pelajaran yang lain juga. Nah, begitu ya Ananda. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, berarti pertemuan kita itu di minggu depan ya, di hari yang sama, di jam yang sama, kita bahas di KD selanjutnya, yaitu menulis surat lamaran. Nah, sudah tahu ya, kira-kira apa hasil akhir yang Ibu minta? Berupa tulisan surat lamaran. Jadi silakan Ananda cari di rumah, dibaca-baca bukunya, mengenai bagaimana sih menulis itu, bagaimana sih contoh yang baik itu, gitu. Jadi itu untuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini dan agar ilmu kita itu berkah dan bermanfaat, Ibu akhiri pembelajaran sampai di sini. Silahkan ketua kelas untuk menyiapkan dan berdoa. Devi, silakan. Baik kawan-kawan, untuk keberkahan dan kebermanfaatan ilmu yang kita peroleh hari ini, mari kita akhiri dengan membaca doa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ananda. Mudah-mudahan kita semua sehat, bisa bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika. Makasih Bu Ika. Terima kasih, Bu.